pemirsa VOA Pop News on White Shot, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda bersama saya Repka Gemlangsari yang sekarang sedang berada di studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai Robert Pattinson dan juga Kristen Stewart yang kabarnya tidak ada habis-habisnya. Tapi kita flashback dulu yuk tentang hubungan mereka yang berjalan sejak tahun 2008 ketika mereka bertemu di set Twilight, di set filmnya. Dan sebelum itu orang-orang pada berspekulasi apakah mereka pacaran atau tidak pacaran. Tapi akhirnya di tahun 2009 akhirnya mereka berani menunjukkan bahwa mereka memang an item. Nah, hubungan mereka berjalan lancar sampai akhirnya di tahun 2011 pasangan ini pun membeli rumah atau mansion ya ala Spanish style berharga $6 juta di LA. Tapi sayangnya di bulan Juli kemarin akhirnya hubungan mereka pun kandas setelah Kristen dikabarkan berselingkuh dengan seorang pria yang sudah menikah, tepatnya sutradara dari film Snow White and the Huntsman, Rupert Sanders. Dan banyak orang, khususnya para Twihards yang sangat menyayangkan berakhirnya hubungan mereka. Tapi bukan hanya Twihards saja yang sedih melihat Robert Pattinson dan juga Kristen Stewart putus hubungannya. Ada satu perempuan, satu fans yang saking sedihnya dengan hubungan mereka yang tidak berlanjut sampai membuat sebuah YouTube video. Tapi yang menariknya, video ini langsung menjadi populer dan menjadi hit di situs ini. Kok bisa? Nah, makanya kita akan membahas semuanya. Tapi kita simak dulu berita dari Hollywood yang berikut ini. Ada urusan apa Pippa Middleton berkunjung ke New York? Ternyata ia datang untuk memenuhi undangan petenis Roger Federer. Pippa mengenakan color block dress, sepatu wedges, dan straw handbag. Wanita berusia 28 tahun ini sempat berhenti untuk para fotografer sebelum memasuki sebuah acara di Flushing Meadows, Queens, New York. Saat berada di dalam stadion tenis, Pippa terlihat duduk bersebelahan dengan Spencer Vegosen, seorang pemain tenis yang berprestasi. Pada malam yang sama, adik dari Princess Kate Middleton ini terlihat sangat menawan dalam balutan black and cream dress saat ia sedang on the way mau dinner di Le Bernardin Restaurant di New York. Sudah pasti Pippa mendapat nilai A ya untuk kostumnya saat di New York. Kevin Costner terlihat gagah dan sergap dalam balutan vest anti peluru. Ternyata aktor berusia 57 tahun ini sedang berperan menjadi anggota tim SWAT untuk film terbarunya berjudul Jack Ryan. Dalam film ini, Costner terlihat sangat lincah, loncat dari helikopter dan kebut-kebutan mobil. Sementara lawan mainnya, Chris Pine, terlihat mengendarai sepeda motor. Wah, sepertinya film ini akan banyak adegan menegangkan nih. Yang pasti, dari segi kostum, aktor kawakan yang satu ini sudah terlihat siap untuk menjadi seorang agen rahasia. Kembali lagi ke studio VOA di Washington DC, dan tadi kita sudah sempat membicarakan soal sebuah video yang dibuat oleh seorang Twihards atas reaksinya tentang putusnya hubungan Robert Pattinson dan juga Kristen Stewart. Dan ternyata video yang dipasang di YouTube ini berhasil mencapai lebih dari 2,7 juta viewers. Nah, mau tahu seperti apa sih videonya? Langsung kita lihat dulu yuk. But I've just gone on PerezHilton.com and Kristen's released a statement admitting to it and saying that she actually did cheat on him and saying that she's sorry, like that makes it okay. I feel like everybody needs to back off, okay? This is none of your business. This is none of anybody's business. I don't understand how she could do this. Why? Why would you cheat on Robert Pattinson? What's the point of that? What do you stand to achieve by cheating on Robert Pattinson with fucking Rupert, whatever is... Oh, I'm so not okay with this. Nah, sudah pada penasaran siapa sih penggemar yang satu ini? Dia adalah Emma Clarke, seorang perempuan asal Inggris. Tapi nggak heran kenapa videonya bisa menjadi viral, karena tadi bisa dilihat ya, cukup penuh dengan ekspresi, nangis-nangis, dan juga banyak drama. Tapi yang satu ini tidak perlu drama. Seorang Indonesia yang tinggal di Amerika ini cukup membutuhkan usaha dan juga kerja keras untuk bisa mempunyai 10 rumah di Amerika. Mari langsung kita bertemu dengan Siti Amanah Dinkel.
berbeda dari sosok perempuan bernama Siti Amanah Dinkel ini. Anna, demikian panggilannya, senantiasa sibuk dengan kesehariannya sebagai seorang ibu berputra 3 dari pernikahannya dengan Mark Dinkel. Ya untuk sambilan ada semacam kesibukan ekstra ngurusin bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan saya itu beli rumah, kita perbaikin, terus saya sewain. Bisnis yang dijalani warga Indonesia asal Kediri yang menetap di Pittsburgh, Pennsylvania inilah yang membedakan Anna dari perempuan Indonesia lainnya. Nggak kebayang asalnya, bener-bener nggak kebayang. Ada orang Indonesia, dia nikah dengan orang Amerika kan, tapi bisnisnya di bidang properti, saya belum pernah dengar gitu. Pada saat itu ya, saya bilang dia sangat hebat, struggle-nya sangat tinggi. Berbekal jaminan reputasi keuangan suaminya yang bagus, Anna memperoleh pinjaman dari bank untuk membeli sejumlah properti. Rumah yang dibeli biasanya dalam kondisi tak terlalu bagus, sehingga harganya murah untuk kemudian diperbaiki sebelum disewa-sewakan. Sampai saat ini, Anna sudah memiliki lebih dari selusin rumah yang disewakannya kebanyakan kepada warga Amerika. Sebenarnya sih it's not glamorous it sound, karena ya di tengah malam kadang kita ditelepon, "Bu, listrik saya mati. Pohon di belakang rumah saya cabangnya jatuh, nimpa itu yang namanya genteng. Bocor kan? Itu juga di tengah-tengah musim dingin." Kemampuan Anna mengelola propertinya dan menangani para penyewanya dengan memuaskan diakui oleh Indra, satu-satunya warga Indonesia yang menjadi klien Anna. Mahasiswa program doktoral University of Pittsburgh ini menyewa salah satu rumah Anna sejak tahun 2008. Kalau orang Amerika, konon kabarnya teman-teman saya yang tinggal di apartemen orang Amerika, kadang-kadang susah mereka. Lama, harus appointment dan lain-lain lah. Kalau Bu Ana enggak. Rumah 3 lantai dengan 3 kamar tidur yang telah dilengkapi furniture ini disewa Indra $725 sebulan atau sekitar 6,5 juta rupiah. Anna sendiri berharap investasi dan bisnisnya di bidang properti ini kelak dapat menjadi bekal ketiga anaknya untuk menempuh pendidikan tinggi. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Kartika Oktaviana dan Nia Iman Santoso, VOA. Nah itu dia, bisa terbukti dengan usaha dan kerja keras pasti bisa sukses dimanapun kita berada. Dan dengan cerita tadi berakhir juga perjumpaan kita di VOA Pop News on Wide Shot kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk keep in touch dengan kita semua di Facebook di VOA Pop News dan juga follow kita di Twitter @VOA Pop News. Saya Kagem Langsari pamit dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you!